Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ketakutan bukan dari Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan anugerah-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan serta mau melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya sewaktu firman-Mu disampaikan, Tuhan sudah sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan sudah memberikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, dan Tuhan sudah mencukupkan bagi mereka yang berkekurangan. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Sekali lagi terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang termasuk kita pasti tentunya pernah mengalami rasa takut. Ketakutan itu bisa menghinggapi siapa saja tanpa memandang usia, tanpa memandang jenis kelamin ataupun suku bangsa. Rasa takut bisa datang dari berbagai informasi negatif yang kita terima. Jadi rasa takut bisa datang dari informasi negatif yang kita terima. Bisa dari koran yang kita baca, radio yang kita dengarkan, televisi yang kita lihat, ataupun media internet maupun gosip tetangga dan juga vonis dokter. Jadi informasi negatif yang kita terima itu yang menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Ketakutan ini tidak terlihat seperti virus masuk dalam hati, maka ia akan berkembang dan menghancurkan diri kita dari dalam. Jika kita mengizinkan ketakutan tersebut masuk dalam kehidupan kita, seperti sel kanker, ketakutan itu akan menyebar dan merampas semua damai sejahtera berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jadi hati-hati, ketakutan itu ibarat virus, tidak terlihat. Namun ketika kita izinkan masuk dalam hati kita, dia akan menguasai hati kita dan membuat kita menjadi takut. Iblis sangat menyukai hal-hal atau berita yang membangkitkan perasaan takut. Ingat, ini adalah cara kerja iblis. Dia akan menyukai hal-hal atau berita yang membangkitkan perasaan takut. Sebab iblis bisa mengolah dan memanfaatkannya untuk melemahkan kita. Pertama, iblis akan menembakkan rasa takut melalui telinga atau mata kita. Jadi dari informasi negatif tersebut masuk melalui telinga kita atau dari mata kita sampai menembus hati dan pikiran kita. Itulah cara kerja iblis. Oleh sebab itu, belajarlah untuk bisa menaklukkan ketakutan dalam hidupan kita. Jadi sebagai orang percaya, hendaklah kita bisa memfilter apapun informasi yang kita terima dari luar, termasuk informasi negatif. Jangan mudah izinkan itu masuk dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, belajarlah untuk menaklukkan ketakutan. Terlebih jika saat ini perasaan saudara sedang terbalut rasa takut yang melanda, ingatlah agar jangan sampai memberi ruang pada rasa takut itu untuk menguasai hidup kita. Kitab Ayub 3 ayat yang ke-25. Apa yang kita takutkan dan cemaskan, justru hal itu akan benar-benar mendatangi kita. Jadi jangan biarkan rasa takut itu menyelubungi kehidupan kita. Kita harus menaklukkan rasa takut tersebut. Ya, ketakutan bukan sekedar perasaan, tetapi itu adalah roh yang mengintimidasi.
Jadi ketakutan ini bukan sekedar perasaan, tetapi bisa jadi roh yang mengintimidasi pikiran, hati, dan kehidupan kita. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan tak pernah memberi roh ketakutan kepada kita. Jadi jelas bahwa roh ketakutan ini bukan dari Tuhan. Ya, jadi sangat jelas sekali saudara semuanya, roh ketakutan ini bukan dari Tuhan. Roh ketakutan munculnya asalnya dari iblis yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan damai serta sukacita dalam hidupan kita. Ingat kata firman Tuhan, yaitu pencuri datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan, yaitu melalui roh ketakutan ini tadi. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan roh-Nya yang kudus, yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat B. Jadi Tuhan itu memberikan roh-Nya yang kudus, itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Usir rasa takut itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika saudara mengalami ketakutan, berdoalah dan usirlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga lenyap roh ketakutan itu dari diri kita. Meskipun selama kita masih hidup, masalah dan tantangan selalu ada, tetapi bersama Roh Kudus kita memiliki kuasa untuk menaklukkan setiap roh ketakutan yang datang menyerang. Jadi jangan heran, ketakutan itu suatu saat bisa menyerang kita. Roh ketakutan itu bisa menyerang kita, tetapi kita punya Roh Kudus, roh yang lebih besar dari roh yang ada pada apapun yang ada di dunia ini. Jadi kita memiliki Roh Kudus yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Kita tidak usah takut, tapi kita kalahkan ketakutan tersebut. Kita taklukkan ketakutan tersebut. Bukan dengan kuat dan hebat kita sekali lagi, tetapi roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi bagi saudara semuanya yang saat ini mengalami ketakutan, mintalah roh-Nya yang kudus. Itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam kehidupan kita. Dan usirlah roh ketakutan tersebut dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah izinkan ketakutan melanda hati pikiran kita, tapi biarkan Roh Kudus yang menguasai hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami diingatkan kembali, Tuhan mengirimkan roh-Nya yang kudus, roh yang lebih besar dari apapun roh yang ada di dunia ini, termasuk roh ketakutan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang dilanda ketakutan, dalam bentuk apapun itu, karena informasi negatif yang kami izinkan masuk dalam diri kami, maka hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh ketakutan lenyap dari hidup kami, roh ketakutan lenyap dari pikiran kami. Kami hanya mau izinkan Roh Kudus, roh damai sejahtera, roh sukacita yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul tentang kesehatan, keuangan, keluarga, pelayanan, dan apapun pergumulan kami. Kami menyerahkan dalam anugerah kasih-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa, mencari, meminta, dan kami percaya kami telah menerimanya, maka Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Urapi sekali lagi pendengar Raja Wali Kasih. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang kuat menghadapi tekanan hidup ini, bahkan orang-orang yang bebas dari rasa ketakutan sebab roh Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin.